Kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Jalan berlubang dalam waktu 1 kali 24 jam bisa diatasi. Janji yang luar biasa. Tidak perlu buat perencanaan. Tidak perlu proses penganggaran. Jalan berlubang bisa langsung diatasi. Tentu yang tidak paham proses penggunaan anggaran negara akan senang mendengarnya seolah-olah di lingkungan pemerintahan uang negara dapat dibelanjakan sewaktu-waktu kapanpun diinginkan, dan dapat dibelanjakan untuk kegiatan apa saja tanpa perlu penyusunan peraturan gubernur sebagai landasan hukum yang disepakati bersama DPRD. Bagi orang awam, kabar ini tentu menggembirakan. Namun bagi yang paham tata cara penggunaan uang rakyat, janji-janji seperti ini tentu patut dipertanyakan. Namun demikian, bukan itu inti video ini dibuat. Simak baik-baik pertanyaan dari Paslon 03 Tri Risma hari ini, yang nampaknya tidak dicermati secara seksama oleh Paslon 02 Indar Parawansa, sehingga tidak mampu memberikan jawaban sesuai maksud pertanyaan yang diinginkan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa seorang birokrat itu adalah abdi masyarakat, sesuai sumpahnya? Bagaimana mereka bisa mengukur apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, dan itu tercermin di dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada setiap tahunnya. Di sini Ibu Risma sedang menyoroti kinerja Ibu Hovifah yang menurutnya tidak pernah meluangkan waktu bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat kecil. Maka Tri Risma hari ini minta pendapat Hovifah bagaimana Hovifah mengetahui keluhan masyarakat kecil dan membuat perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi yang bersumber dari bawah, jika Hovifah sendiri tidak pernah turun sendiri mendengar keluhan mereka. Berikut kita simak jawaban Hovifah Indar Parawansa. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Kita kemudian beralih ke Cagup nomor urut 2, silakan Anda menjawab pertanyaannya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa semua harus berdasarkan standar operational procedures. Semua punya indikator-indikator. Jikalau kami kembali ingin menyampaikan standar pelayanan minimum Pemprov Jawa Timur sangat tinggi, kita mencapai 98,43%, itu artinya bahwa terukur dari mulai staf, kepala-kepala UPT sampai kemudian kepala-kepala dinas sampai dengan Stekda. Kalau kita menggunakan standar pelayanan minimum dan itu terukur, maka sesungguhnya kita masih akan menggunakan spam lapor. Spam lapor, masyarakat boleh menyampaikan kendala-kendala di lapangan, dan kemudian kita menyiapkan banyak platform, banyak aplikasi. Misalnya sekarang kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Oleh karena itu, spam lapor menjadi bagian yang sangat penting, platform-platform juga menjadi bagian yang sangat penting, sehingga digital ekosistem di dalam memberikan layanan publik dan termasuk feedback masyarakat bisa kita tangani relatif lebih cepat dan terukur. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, kita akan terus berbenah. Waktu habis. RP kita juga Waktu habis. sangat tinggi. Alih-alih menjawab pertanyaan Tri Risma, Hovifah malah menegaskan bahwa kinerja pemerintah provinsi dibatasi oleh aturan dan standar operasional pelayanan pemerintah yang sudah diatur regulasi. Jawaban ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa sebagai gubernur dia sudah mempunyai bawahan yang diatur oleh regulasi sedemikian, hingga untuk mendengar keluhan masyarakat cukup melalui bawahan. Satu-satunya jawaban yang menjawab pertanyaan Tri Risma adalah aplikasi yang kemudian dikaitkan dengan contoh laporan masyarakat tentang jalanan yang rusak. Namun apakah semua masyarakat khususnya rakyat kecil paham menggunakan aplikasi yang dimaksud? Kita simak jawaban Tri Risma dan Luluk Nurhamidah yang menutup respon mereka dengan memanfaatkan situasi memenangkan debat sekaligus membungkam lawan bicara. Beralih ke calon gubernur nomor urut 3, Anda menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi saya banyak berkeliling di Jawa Timur. Banyak di beberapa wilayah mereka kekeringan, mereka membutuhkan air, namun tidak ada siapapun yang datang. Yang kedua, para petani
mengeluh tidak adanya pupuk di lapangan dan tidak ada siapapun yang menangani. Para penderita sakit saat dia kena sakit kanker, di mana setiap bulan dia harus kemo, dia harus pergi ke Surabaya yang biayanya cukup mahal. Tidak ada yang mendengarkan itu. Pertanyaannya, di manakah birokrasinya? Kemudian yang kedua adalah bagaimana saat kita merasakan penderitaan rakyat itu di dalam penderitaan kita seluruhnya, mulai birokrasi sampai pimpinan yang tertinggi. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Kita ke Cagup nomor urut 1, silakan Anda merespon jawaban dari Cagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya itu pemerintahan, birokrasi dan kepemimpinan itu akan dilihat dari sebuah ketulusan. Jadi kalau pemimpin dan birokrasi itu tulus, maka dia pasti akan memberikan respon yang sangat cepat, tepat, dan kemudian sat-set. Nah, itu penting. Ada banyak kasus di Jawa Timur ini, salah satu contohnya di mana ada kiai bahkan yang cerita ada kasus pencemaran limbah industri di Beji Pasuruan. Bertahun-tahun ternyata tidak ada yang merespon. Bagaimana kemudian ada solusinya? Maka kalau menurut saya penting kemudian kita bisa mengadres isu-isu yang seperti ini dengan menghadirkan inovasi, bukan hanya dengan teknologi tetapi juga dengan ketenagakerjaan, dengan kesiapsiagaan, dan juga birokrasi yang 24 jam bekerja dan 7 hari juga bekerja dengan hati dan penuh dengan cinta kepada rakyatnya. Saya kira itu yang sedang krisis di Jawa Timur ini. Ya.